Firman Tuhan pada hari ini diambil dari buku Matius mengenai khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah di bukit sangat perlu. Apakah isinya khotbah di bukit ini? Biarlah kita semua menerima berkat dari khotbah di bukit pada hari ini. Banyak orang Kristen atau rata-rata orang Kristen sudah pernah mendengar mengenai khotbah di bukit ini. Apalagi mengenai ucapan-ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hanya sedikit sekali orang Kristen yang mengerti akan khotbah di bukit ini, apalagi mempraktekkannya di dalam hidupnya. Dan kalau kita menuruti firman Tuhan yang dikhotbahkan Tuhan tersebut, maka hidup kita akan lain daripada orang dunia ini. Sebenarnya dari mulanya Tuhan mengendaki supaya jangan sama dengan orang dunia ini. Harus ada perbedaan antara umat Tuhan dengan orang dunia ini. Harus ada perbedaan antara saudara yang sudah diselamatkan Tuhan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Karena saudaralah bangsa pilihan Tuhan, imamat yang berkerajaan. Saudaralah anggota tubuh Kristus, bukan sekedar anggota gereja saja. Tuhan minta supaya saudara lain daripada orang dunia ini. Dalam Imamat 18 ayat 1 sampai 5, dari mulanya Tuhan berkata, janganlah engkau serupa dengan orang Mesir, janganlah engkau serupa dengan orang Kanaan. Saya membacakan Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 5. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Dan janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Tuhan memperingatkan bangsa Israel supaya mereka hidup suci, tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, memberi perintah kepadamu pada hari ini supaya engkau jangan sama dengan mereka itu. Engkau harus berbeda, karena engkau milikku, bangsa pilihanku, Tuhan berkata. Dan sepanjang bangsa Israel melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, maka hidupnya sangat keberkatan. Mereka tidak bisa dikalahkan oleh bangsa lain. Mereka hidup berkemenangan. Bahkan sebaliknya mereka lah yang menguasai bangsa-bangsa yang lain. Tetapi pada waktu bangsa Israel lupa bahwasanya dirinya adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, dan mulai mengikuti adat istiadat bangsa lain, bahkan menyembah ilah-ilah yang lain, itulah mereka mulai dikuasai oleh bangsa lain, dijajah oleh bangsa lain, bahkan dibawa tertawan ke negeri bangsa lain tersebut. Demikian juga sekarang kepada kita semua bangsa pilihan Tuhan, mari kita hidup tidak sama dengan cara orang dunia ini hidup. Hidup anak-anak Tuhan harus lebih baik, dan memang harus lebih baik, lebih keberkatan, lebih suci, lebih indah, lebih penuh dengan kasih, sepanjang dia mematuhi undang-undang Tuhan dan tidak sama dengan orang dunia ini. Lebih keberkatan dari orang dunia ini, lebih berkuasa dari orang dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, karena satu orang yaitu Adam semua manusia jatuh kepada dosa, tapi karena satu orang yaitu Tuhan Yesus Kristus, kamu akan hidup dan berkuasa. Tuhan menghendaki anak-anaknya berkuasa di bumi ini. Untuk itu Tuhan telah memberikan Rohul Kudus kepada kita, supaya kita menang terhadap orang dunia ini dan tidak perlu menjadi sama seperti orang dunia ini.
Namun bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan dari mulanya lain daripada orang dunia ini, selalu lupa akan jati dirinya. Dia menjadi sama seperti orang dunia ini, mengikuti cara-cara orang dunia ini. Itu sebabnya mereka tidak keberkatan. Dari yang kekasih dalam nama Yesus, dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 6 sampai 9. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat oleh raja-raja Israel. Nah, saudaraku, sekali lagi mereka ditawan oleh Raja Asyur, diperhamba oleh Raja Asyur, dibawa oleh Raja Asyur ke negerinya. Mengapa ini terjadi? Ayat berikutnya menjawab, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka. Apakah dosa mereka? Sini dikatakan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Firman Tuhan berkata, kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi bagiku Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, saudara dibaptiskan dengan Roh Kudus, tapi tidak cukup. Setelah saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudara memang penuh dengan Roh Kudus, tetapi besoknya saudara harus penuh dengan Roh Kudus, lusanya saudara harus penuh dengan Roh Kudus, tiap-tiap hari saudara penuh dengan Roh Kudus, tiap-tiap hari saudara berbicara dengan Roh Kudus, terus-menerus penuh dengan Roh Kudus, terus-menerus sadar akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Itulah hidup anak-anak Tuhan, dan saudara terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, patuh pada Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus. Itu semua akan membuat hidup saudara berbeda dengan hidup orang dunia ini. Amin.